Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys. Dimana video yang kemarin kita telah membahas rekomendasi donghua yang mempunyai minimal 5 season. Maka dari itu pada video kali ini Mimin akan membahas donghua yang mempunyai banyak episode nih guys. Yang tentunya karena banyaknya requestan dari kalian yang ingin nonton maraton atau mungkin kalian masih pemula untuk nonton donghua. Makanya Mimin buatkan untuk versi keduanya nih guys, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Oke, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, donghua yang pertama ini memang rekomendasikan banget nih guys, apalagi untuk kalian para pemula donghua. Karena ini adalah salah satu donghua yang sangat populer. Di season pertamanya menceritakan Tangsang yang merupakan salah satu murid klan Senna Bela Diri Sekte Tang yang paling bergengsi dan tak tertandingi dalam penggunaan senjata tersembunyi. Dengan harapan yang tinggi para tetua sekte percaya masa depannya akan cerah. Namun Tangsang memilih untuk meninggalkan kehidupan itu dengan mengorbankan pengetahuan sekte terlarang, di mana sebuah tindakan yang dapat dihukum mati. Tangsang kemudian berinkarnasi di benua Doulo yang memiliki hukum yang kuat akan berkuasa dan yang lemah akan binasa, di mana setiap orang memiliki roh bawaan. Beberapa di antaranya dapat berkembang dan diperkuat, memberikan penggunanya berbagai keuntungan, dan mereka yang terlahir dengan roh seperti itu dapat menjadi master roh. Sebuah profesi yang dianggap sebagai salah satu yang paling mulia di benua itu. Nah, kalau seperti biasanya donghua reinkarnasi itu berinkarnasinya satu kali, tapi donghua yang satu ini berinkarnasinya itu berkali-kali guys. Dimana mengisahkan dimana luasnya alam semesta menghasilkan jenis bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk kehidupan itu membentuk semua ras dan roh, di mana protagonis kita bernama Yeyu yang tiba-tiba dalam suatu keadaan ia ditarik ke dunia lain yang membuatnya berinkarnasi dalam sehari, dan saat itu ia melihat gambaran dirinya saat bayi hingga tua. Dan saat memasuki dunia baru itu ia terjebak ke dalam keluarga yang sedang bermasalah dan dipaksa menjadi menantu oleh keluarga yang di sana ia masih belum bisa menggunakan kekuatan spiritualnya dan selalu melatihnya. Lalu saat itu ia mengikuti tunangannya ke dalam goa yang berisi warisan. Namun pada saat itu ia malah mendapatkan buku warisan yang sangat diinginkan oleh para tetua. Nah, disinilah ia memulai jalannya untuk membuka sebuah gambaran epik di dunia yang barunya itu. Nah, yang ketiga ini episodenya itu pas Mimin buat video ini sudah 348 guys, dan akan berakhir di episode 360. Di mana donghua ini sendiri menceritakan protagonis pria yang bernama Cheng Feng. Pada saat ia masih muda, ia memiliki bakat yang biasa-biasa saja serta tidak dapat melatih kultivasinya. Ia selalu diejek dan dipandang rendah, dan hanya tuannya yaitu Yang Qingyu yang tidak pernah meninggalkannya. Nah, pada saat itu ia sangat ingin melindungi tuannya, tidak ingin diserang dan dibunuh. Namun ketika dia melindunginya dan terluka parah hingga sekarat, dia meninggalkan surat wasiat, dan Cheng Feng dengan sabar menjaga makam itu selama 5 tahun. Dan 5 tahun kemudian Cheng Feng secara tidak sengaja membuka makam itu, dan ternyata di dalamnya ia menemukan darah naga. Kemudian Cheng Feng pun menyerap darah naga itu yang mengubah nasibnya melawan kehendak surga, mengalahkan musuh yang kuat dan membunuh monster, dan memasuki dunia dari surga hingga ke bumi guys. Nah, untuk kalian yang senasib dengan donghua yang satu ini, di mana protagonis King Seng yang pada awalnya merupakan jenis top di wushu, tetapi ia dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya. Mereka berselingkuh guys. Ada nggak yang senasib sama? Yang pada saat itu menyebabkan pertarungan hingga ia jatuh ke lembah kematian, tanah terlarang di daerah itu. King Cheng yang sudah dipastikan mati tiba-tiba memicu kekuatan pedang kuno yang misterius. Nah, 300 tahun kemudian di bagian terpencil daratan Tiangwu, seorang bocah laki-laki dengan nama yang sama secara tak sengaja
mewarisi kehendak Qingshen. Nah, sebagai cucu terkasih Raja Dingwu dari tentara nasional Daqi. Karena kelahiran ayah kandung, ibu dan anak itu diperlakukan dengan dingin di istana Dingwu dan mereka tinggal bersama. Nah, untuk menulis ulang mitos harapan bagi yang kuat dan untuk melindungi semua yang ia cintai, Qingshen dengan tegas mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan 5 kerajaan dunia dan menginjakkan kaki di jalan Sena Bela Diri lagi guys. Nah, lagi-lagi guys, Donghua ini dikhianati oleh sahabatnya sendiri, di mana di kota Xifeng, reputasi keluarga Chu dikenal sebagai klan yang runtuh. Tapi suatu hari, Chu Xingyong dengan percaya diri datang melamar keluarga Sui, yaitu Liu Xiang. Tindakannya dianggap sombong, tapi Chu Xingyong memiliki banyak pengetahuan tentang masa depan daripada yang dipikirkan siapapun. Dalam kehidupan lain, sebenarnya Chu Xingyong adalah prajurit pemberani dari keluarganya. Namun ketika perang antara klan Chu dan Sui merobek dua keluarga dalam mimpi batu reinkarnasi, ia pun terluka parah disebabkan oleh keluarga Su dan diobati oleh Liu Xiang. Maka dari itu ia ingin melamarnya guys, walaupun sebenarnya ia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Nah, ia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang kembali. Namun pada akhirnya ia pun mati dicakar iblis karena melindungi Chu Yun. Nah, disitulah awal perjalanannya untuk membalaskan dendamnya. Donghua ini mengisahkan 10.000 tahun yang lalu, sang Raja Peri Muyung memegang gulungan Su Xiang. Tapi karena semua orang menginginkan gulungan itu, Peri Muyun memutuskan untuk menghancurkan dirinya dan melemparkan gulungan itu. 10.000 tahun telah berlalu. Muyung sang Raja Peri berinkarnasi di tubuh seorang pemuda yang bernama Sama, yang dimana pemuda itu belum membangkitkan kekuatannya sama sekali dan selalu dianggap sampah di kota Beiyang City. Namun tiba-tiba Raja Peri Muyung bangkit di dalam tubuh seorang pria ini yang merupakan seorang guru yang bernama Muyun juga guys. Tentu saja membuatnya kaget karena tiba-tiba ia terbangun. Ia telah memiliki dua ingatan dengan satu tubuh yang sama. Nah, ia tidak pernah dihargai ataupun dihormati sebagai guru guys. Namun disinilah ia merubah itu semuanya. Yang tentunya sikapnya sekarang ia menyembunyikan kekuatannya. Namun pada akhirnya semua orang terkejut melihat kekuatan dari sang guru ini guys. Nah, Donghua ini mengisahkan di mana seluruh alam semesta dibagi menjadi alam semesta bagian dalam dan alam semesta luar. Kedua alam semesta merupakan musuh satu sama lain, di mana alam semesta luar diperintah oleh iblis dan alam semesta bagian dalam dibagi menjadi alam dewa. Ada ribuan suku di alam dewa dan para dewa dari semua suku yang sangat kuat dibagi menjadi 3 guys, yaitu Xiong Supreme, Hunung Supreme, dan Hongmeng Supreme. 3 makhluk tertinggi berdiri satu sama lain. Namun pada saat itu ketika iblis menyerang, ia dikhianati oleh 2 temannya guys, lalu ditusuk dari belakang yang membuatnya harus meninggal. Kemudian di sisi yang lain, pria yang bernama Tiang Yuang mendapati kekasihnya sedang selingkuh. Namun ketika itu ia pun dihajar oleh selingkuhan kekasihnya hingga sekarat. Lalu tiba-tiba mendapatkan warisan dewa Hongmeng Supreme. Nah, disinilah ia berencana untuk kembali ke alam dewa untuk membalaskan dendamnya. Nah, ini juga guys adalah Donghua yang dikhianati oleh kekasihnya, di mana pada saat itu Ling Feng ingin memadatkan kekuatan jiwanya, dan kemudian kekasihnya memberikan Ling Feng sebuah pil pembeku darah dengan alasan agar ia bisa memadatkan jiwa pedang Dimension. Nah, Ling Feng sendiri merupakan legenda di kerajaan Tiangwu, di mana karena usianya yang baru 16 tahun, ia sudah bisa membuat kerajaan terkenal di kerajaan Tiangwu. Ia sudah berlatih selama 8 tahun dan pada saat itu telah siap memadatkan jiwa pedangnya. Saat melakukan uji coba, ia mendapatkan jiwa pedang tingkat raja dan hampir menyempurnakannya ke tingkat kaisar. Namun saat itu ia ditusuk tunangannya dari belakang dan merebut pedang tingkat sempurnanya guys. Namun di saat itu ia pingsan, yang menyebabkan kalungnya bersinar
dan membawanya ke dalam dimensi yang berbeda. Dan ketika sadar ia melihat jiwa dewa-dewa kuno yang bersemayam di pemakaman para dewa. Nah, disinilah awal ia mendapatkan kekuatan dewa dan semakin kuat dan bangun kembali untuk membalas kejahatan semua orang, guys. Nah, itu dia guys 8 rekomendasi Donghua yang telah memiliki banyak episode yang tentunya minimal 250 episode, guys. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.